Berjumpa lagi semuanya yang masih duduk dan minum kopi. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sudah berhasil keluar dari alam dewa kekacauan. Setelah itu Xiao Yan masih merasakan rasa ketakutan setelah berhadapan dengan sosok sang raja. Tentu saja Xiao Yan ingat di pertemuan pertama kali Xiao Yan menatap ke arah sang raja yang meraih banyak sosok biru dan langsung menelannya. Namun kali ini Xiao Yan menyaksikan Zhang Mixi melanggar aturan dan hanya dihukum tetapi tidak dihabisi. Bahkan Xiao Yan juga tampaknya belum bisa melupakan rasa sakit akibat kobaran api yang membakar pada saat itu. Seakan-akan rasa sakit itu telah melelehkan tubuh Xiao Yan dan membakar jiwanya. Xiao Yan menarik nafas panjang dan bergumam bahwa api yang keluar dari mulut sang raja adalah api sesungguhnya. Jika raja benar-benar ingin menghabisi Xiao Yan, dirinya benar-benar akan menghilang dari dunia ini dalam sekejap dan tidak akan punya ruang untuk melawan. Begitu Xiao Yan memikirkan hal ini, Xiao Yan benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak berkhayal. Kekuatan sang raja bahkan saat ini berada di luar pemahaman Xiao Yan. Xiao Yan tampak seperti seekor semut yang menatap ke arah gunung yang sangat besar. Ketinggian dari gunung ini tidak pernah bisa dicapai oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun bergumam level apa yang harus Xiao Yan capai sebelum Xiao Yan bisa berhadapan langsung dengan sang raja. Begitu Xiao Yan sedang merenung pada saat ini suara Zhan Lao kembali terdengar di telinga Xiao Yan. Zhan Lao berkata jika Xiao Yan ingin menyelamatkan dirinya dan melindungi Sensi, Xiao Yan harus mengingat untuk menjauh darinya sebisa mungkin dan jangan biarkan sang raja melihat Xiao Yan lagi. Xiao Yan mengerutkan kening dan terlihat jelas bahwa Zhan Lao tahu di mana Xiao Yan baru saja berada. Xiao Yan pun hanya bisa mengangguk dan bergumam bahwa Xiao Yan mengerti. Sekarang Xiao Yan harus menyelesaikan semua yang baru saja terjadi. Sambil menatap ke arah topeng pusaran di tangannya, Xiao Yan membalik topeng tersebut dan mengamatinya lebih teliti. Selanjutnya Xiao Yan menyadari bahwa di topeng tersebut ternyata menyembunyikan 9 mata. Inilah tampaknya mengapa Xiao Yan disebut dengan nomor 9 atau Jiugen. Selain itu berarti yang lainnya juga tampaknya diberi nama sesuai dengan mata yang mereka miliki. Xiao Yan melihat ada pupil vertikal, mata ganda dan mata tiga dan semuanya dinamai sesuai urutan. Kesembilan orang ini juga merupakan sosok-sosok yang ternyata adalah Zhang Mixi. Tanpa disadari sekarang Xiao Yan benar-benar menjadi sosok Zhang Mixi yang sama dengan mereka. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan benar-benar tidak menyangka mengapa hal ini bisa terjadi kepada Xiao Yan. Xiao Yan terus-menerus merenung di dalam hatinya. Xiao Yan lanjut bergumam jika Xiao Yan menyelinap ke pertemuan Zhang Mixi pada rapat sebelumnya, maka Xiao Yan juga akan bisa memasuki rapat mereka pada saat berikutnya. Jika Zhang Mixi mempermainkan Xiao Yan, mengapa Xiao Yan tidak bisa menyergap mereka dan mempermainkan orang-orang di pertemuan Zhang Mixi ini? Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa tampaknya Xiao Yan telah menjadi mata-mata di dalam pertempuran. Xiao Yan pada saat ini berpikir tampaknya Xiao Yan telah menjadi mata-mata di dalam rapat atau pertemuan Zhang Mixi. Jika begitu permasalahannya, maka secara teori hal ini merupakan kabar baik bagi Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan terus berpikir dan menemukan adanya sesuatu yang aneh. Xiao Yan bertanya-tanya kemanakah sosok Jiugen yang asli pergi, apakah dirinya benar-benar telah mati? Ini merupakan pertanyaan kunci utama yang benar-benar ingin diketahui oleh Xiao Yan. Selain itu, mungkinkah fakta bahwa Xiao Yan menjadi sosok nomor 9 Zhang Mixi juga diatur oleh sekelompok orang di balik ini? Mungkinkah mereka melakukan hal ini dengan sengaja ataukah hal ini dilakukan oleh Jiugen yang sesungguhnya? Identitas para Zhang Mixi ini juga sangat aneh sehingga Xiao Yan tidak dapat memahaminya. Hua Chan pada saat itu berkata kepada Xiao Yan bahwa Zhang Mixi seperti boneka dan hanya dimanipulasi, tetapi sekarang tampaknya Hua Chan hanya tahu sedikit tentang sosok Zhang Mixi.
Jika Xiao Yan mengingat kembali ke pertempuran di Zhang Misi sebelumnya, maka dapat disimpulkan Xiao Yan akan bisa memperoleh banyak informasi langsung terbaru. Mungkin juga Xiao Yan akan bisa mendapatkan informasi penting lainnya dari mereka. Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena saat kekuatan Xiao Yan terus meningkat, Xiao Yan selain dari menghadapi pertempuran-pertempuran yang lebih hebat juga menyentuh beberapa area baru yang tidak diketahui. Ini merupakan peristiwa-peristiwa yang tampaknya akan berdampak besar pada dunia. Xiao Yan juga pada saat ini terus-menerus menelaah perkataan yang Xiao Yan dapatkan di dalam pertempuran Zhang Misi. Xiao Yan bergumam bahwa Zhang Misi memanggil kelompok Xiao Yan dengan sebutan para aktor. Xiao Yan seharusnya menjadi aktor yang dibawahi oleh Jiu Gen, tetapi Xiao Yan pada akhirnya telah menjadi Jiu Gen itu sendiri. Hua Chan juga merupakan seorang aktor dan sosok yang memperhatikannya adalah sosok dengan pupil mata vertikal. Jika begitu permasalahannya sepertinya sosok yang dikejar oleh Hua Chan ini adalah sosok dengan pupil mata vertikal ini. Sosok Zhang Misi bermata tiga juga menyebutkan mengenai sosok dari Ye Beijing. Sosok-sosok lainnya juga menyebutkan sosok yang Xiao Yan kenali, yakni salah satunya adalah Su Qiantai. Tampaknya mereka semua benar-benar telah diperhatikan oleh masing-masing Zhang Misi dan Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Mungkin saja pada saat ini hanya Xiao Yan sendiri yang menjadi Zhang Misi yang mengawasi dirinya sendiri. Xiao Yan kembali menghela nafas dan di tengah-tengah proses merenung Xiao Yan kembali mulai berbicara. Xiao Yan bergumam meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang di balik sosok Zhang Misi ini secara spesifik, setidaknya status mereka di mata sang raja jauh lebih tinggi. Bahkan meskipun mereka melanggar aturan, mereka hanya dihukum dan tidak dilenyapkan oleh sang raja. Xiao Yan menyadari bahwa sosok-sosok ini tampaknya merupakan sosok-sosok kuat dan penting dan dihargai oleh sang raja. Xiao Yan pada saat ini tampaknya benar-benar harus mempelajari dan mendapatkan informasi lebih lanjut dari sosok-sosok Zhang Misi ini. Tiba-tiba Xiao Yan mengetahui banyak hal dari sosok Zhang Misi yang tidak diketahui sebelumnya. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini benar-benar memiliki dua identitas di alam Dewa Kekacauan. Xiao Yan menjadi nomor 9 di alam Dewa Kekacauan dan Xiao Yan menjadi nomor 9 di pertemuan dari Zhang Misi. Xiao Yan tanpa sadar telah dipaksa masuk ke pusaran dunia yang begitu kacau ini. Sejak pertempuran dengan Taiku, banyak misteri telah muncul di benak Xiao Yan. Xiao Yan telah memasuki lantai 15 pagoda pemurnian yang merupakan koridor abadi. Tempat ini juga benar-benar dipenuhi dengan misteri. Butuh waktu bagi Xiao Yan untuk bisa memahami fungsi dari koridor abadi ini, ditambah lagi dengan topeng pusaran yang membuat Xiao Yan memasuki pertemuan dari Zhang Misi. Xiao Yan pada saat ini telah menjadi penyusup di dalam pertemuan tersebut. Xiao Yan juga masih memiliki kristal butian, tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak berencana untuk mengeluarkannya. Xiao Yan tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mengeluarkan kristal butian ini. Xiao Yan tidak memiliki cukup waktu pada saat ini dan setelah merenung sejenak Xiao Yan memutuskan untuk memasukkan topeng pusaran tersebut ke dalam cincin penyimpanan. Xiao Yan menghela nafas dan berpikir bahwa masih ada jarak menuju ke alam dewa kuno. Xiao Yan tidak bisa membuang-buang waktu. Tentu saja yang terpenting adalah Xiao Yan tidak ingin menghadapi kedua wanita di luar bahtera. Xiao Yan berpikir jika hanya bertemu dengan sang ratu hal tersebut akan baik-baik saja, tetapi ketika mengingat mata Ye Beijing yang menatap ke arah Xiao Yan, hal tersebut membuat Xiao Yan merasa tidak enak. Xiao Yan pun menghala nafas dan bergumam bahwa di dalam masak-masak ini tanaman obat yang ditanam di Taman Lingpu menjadi lebih murni dan dapat sepenuhnya mencapai khasiat obat yang lebih kuat. Dengan begitu maka pil yang terbuat dari tanaman obat ini akan menjadi lebih sempurna. Xiao Yan adalah seorang alkemis di dalam pertemuan alam dewa kekacauan sebelumnya.
Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa sepertinya kemampuan alkemis Xiao Yan harus ditingkatkan. Kekuatan spiritual Xiao Yan juga telah lama berada di tingkat D. Hanya dengan terus-menerus memurnikan obat mungkin Xiao Yan akan dapat menemukan peluang untuk terobosan. Xiao Yan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi segera menekan telapak tangannya ke depan dan api mulai menyembur keluar. Sekarang Xiao Yan tidak lagi memerlukan kuali obat apapun untuk membantu pemurnian ramuan. Tidak ada kuali yang lebih stabil daripada kuali yang dibentuk oleh 3 jantung api yang saling terkait yang Xiao Yan miliki. Xiao Yan pada akhirnya mulai memurnikan pil yang dititipkan oleh sosok Qi atau nomor 7. Sementara itu di sisi lain dua sosok pada saat ini masih tampak saling berhadapan. Keduanya pada saat ini tampak duduk di hadapan papan catur lagi. Di tengah-tengah permainan mereka pada saat ini Sang Ratu segera mulai berbicara kepada Ye Beijing. Sang Ratu berkata sebaiknya Ye Beijing mengatakan apa yang sebenarnya. Jika dilihat dari gelagatnya sepertinya Ye Beijing tidak hanya ingin menggunakan Xiao Yan sebagai kualinya. Ye Beijing pada saat ini segera menepuk dadanya menyebabkan dadanya yang lembut bergoyang ke atas dan ke bawah. Hal ini membuat orang-orang pusing melihatnya. Payudara Ye Beijing ini tidak terlalu besar tetapi ukurannya sangat sempurna. Yang terpenting adalah dirinya tidak mengenakan pakaian yang menyangga tetapi payudaranya sangat kencang dan bulat. Ye Beijing pada saat ini dengan penuh percaya diri segera berkata bahwa tentu saja tidak. Apakah Nanfu tidak melihatnya di mana Ye Beijing berbicara dari lubuk hatinya yang terdalam? Dirinya ingin mengatakan bahwa dirinya pada saat ini benar-benar mencintai Xiao Yan. Sang Ratu pada saat ini terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ye Beijing. Kedua wanita ini tampaknya benar-benar telah menjaga bentuk tubuh dan kecantikan mereka dalam kondisi yang paling sempurna. Tentu saja ketika mereka mencapai level kekuatan tertentu mereka dapat menampilkan penampilan mereka yang diubah sesuai dengan keinginan masing-masing. Tetapi meskipun begitu yang tidak dapat dirubah adalah pesona kepribadian yang berbeda yang terpancar dari setiap orang. Misalnya Sang Ratu terlahir dengan aura yang mendominasi dan sikap seperti penguasa. Hal ini pada akhirnya membuat orang-orang merasa aman. Selain dari antusiasmenya terhadap Xiao Yan, orang lain melihat Sang Ratu sebagai sosok yang dingin dan sombong. Sementara itu Ye Beijing terlihat sebaliknya. Dirinya hampir selalu melengkungkan matanya yang indah menjadi bulan sabit di hadapan banyak sosok. Tampaknya tidak ada yang bisa menekannya dan Ye Beijing tampak selalu optimis dan positif. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ye Beijing, Sang Ratu pada akhirnya segera mulai berbicara dengan nada meledek. Dirinya bertanya apakah Ye Beijing pernah benar-benar mencintai seseorang. Yang mulia Ratu tahu bahwa Ye Beijing telah bersama dengan begitu banyak pria dalam hidupnya sehingga dirinya mungkin tidak akan dapat menghitungnya. Sementara itu Ye Beijing pada saat ini tampaknya berbicara dengan jujur dari lubuk hatinya yang terdalam. Ekspresi serius melonjak di wajahnya dan dirinya tampaknya sama sekali tidak bermaksud untuk bercanda. Ye Beijing berkata bahwa setiap orang yang dirinya cintai dengan tulus. Sang Ratu masih dengan tetap tenang pada saat ini segera menjawab jika itu adalah cinta sejati Ye Beijing mengapa pada akhirnya dirinya meninggalkan mereka begitu saja. Sang Ratu sengaja menggunakan kata mereka yang benar-benar tidak berlebihan jika diterapkan pada Ye Beijing. Ye Beijing juga pada saat ini tidak tersinggung. Sosoknya dengan lugas segera berkata bahwa cinta antara manusia ada batas waktunya. Dirinya jamin cintanya tulus ketika mereka pada saat itu bersama-sama. Namun di dalam sebuah hubungan bukan berarti mereka akan bersama seumur hidup. Terlebih lagi seumur hidup itu panjang dan ada begitu banyak pria di dunia ini. Bukankah akan sia-sia jika Ye Beijing tidak mengeksplor lebih banyak? Ye Beijing berkata dengan serius dan setiap kata yang dirinya ungkapkan tampaknya benar-benar berasal dari hatinya. Jika dilihat-lihat memang begitulah sikap dan persepsi yang dimiliki oleh Ye Beijing tentang kehidupan.
Setiap orang memiliki kehidupannya sendiri, apa yang ingin dirinya lakukan dan bagaimana dirinya memilih adalah urusannya sendiri. Ye Beijing adalah sosok orang yang seperti ini, dirinya tidak pernah peduli dengan pendapat dan pandangan orang lain dan menjalani hidupnya dengan bebas dan santai. Sementara itu sang ratu pada saat ini tampaknya benar-benar melihat adanya obsesi dari Ye Beijing. Hal ini pada akhirnya segera membuat sang ratu ingin bertanya ke suatu hal yang lebih serius. Sang ratu pun segera bertanya apa yang akan Ye Beijing lakukan jika Xiao Yan bersikeras tidak ingin menjadi kuali Ye Beijing. Ye Beijing pada saat ini merenung dan menggumamkan kata-kata jika Xiao Yan tidak mau. Selanjutnya Ye Beijing kembali berkata bahwa tidak ada pria yang pernah menolaknya di dalam hidupnya. Hal itu karena mereka yang menolak Ye Beijing telah dirinya habisi dan benar-benar telah mati dalam nasib yang buruk. Sang ratu seketika menyipitkan matanya menatap ke arah Ye Beijing dengan tatapan yang dalam. Sosoknya lanjut berkata, jadi jika Xiao Yan tidak menginginkan melakukannya, apakah Ye Beijing memilih untuk mengambil tindakan? Ye Beijing pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya mulai kembali berbicara sambil tersenyum. Ye Beijing berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini masih belum menolak, dirinya tidak tahu bagaimana hal ini akan berkembang pada akhirnya. Dengan kecantikannya selama Xiao Yan bersedia berlatih kultivasi ganda dengan Ye Beijing, kekuatannya benar-benar akan meningkat pesat. Namun jika Xiao Yan menolak, mengapa tidak bagi Ye Beijing untuk mengambil tindakan secara paksa? Sudut mulut yang mulia ratu pada saat ini menjadi datar mendengar apa yang dikatakan oleh Ye Beijing. Ye Beijing di hadapannya ini jelas tidak sesederhana dengan apa yang pada saat ini dirinya sebutkan. Sang ratu juga yakin bahwa ada tujuan lain bagi Ye Beijing menginginkan Xiao Yan untuk menjadi kualinya. Sang ratu pun segera kembali berkata bahwa sang ratu tahu Ye Beijing sedang mengolah jalan segala keinginan. Dirinya ingin berlatih kultivasi ganda dengan Xiao Yan hanya karena dirinya menghargai keberuntungan Xiao Yan. Setelah berlatih kultivasi ganda dengan Xiao Yan, kekuatan Xiao Yan memang akan mengalami sedikit terobosan. Namun dirinya juga yakin Ye Beijing akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa menerobos. Dirinya mengikuti Xiao Yan dari alam iblis keabadian kuno hingga menuju ke Sensi. Dapat dikatakan pada saat ini Ye Beijing sepertinya mencium peluang untuk penerobosan dalam dirinya sendiri di tubuh Xiao Yan. Ye Beijing terlihat mengangkat bahu mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Nanfu. Selanjutnya dirinya berkata bahwa sang ratu benar-benar sangat pintar. Apa yang dirinya baru saja katakan itu merupakan sesuatu hal yang sangat benar. Meskipun Xiao Yan tidak kuat dirinya membawa aura dari berbagai dunia, jika Ye Beijing bisa berlatih kultivasi ganda dengan Xiao Yan maka akan butuh waktu 100 tahun baginya untuk membantunya menebus ke level 7. Apakah Nanfu tahu seberapa kuat keberadaan Al di level 7 ini? Dirinya pernah bertemu dengan Yang Mulia ketika Yang Mulia berada di tingkat ini. Dirinya juga menyaksikan sendiri betapa kuatnya sosok Yang Mulia. Dengan begitu setelah mencapai alam ini maka dirinya akan bisa membuat semua pria di bawah level ke-7 merangkak di bawah roknya. Sang ratu pada saat ini terdiam dan tidak menyangka bahwa Ye Beijing tidak menyangkalnya. Ketika dirinya berbicara, sang ratu juga melihat matanya yang berangsur-angsur berubah seolah-olah emosi yang tersembunyi di hatinya akan segera dilepaskan. Sang ratu sudah lama mengenal sosok Ye Beijing dan dirinya tentu saja bisa memahami karakter seperti apakah Ye Beijing ini. Meskipun mereka tidak berada di dunia yang sama, sang ratu pernah mendengar tentang Ye Beijing. Dirinya juga menyadari bahwa pengejaran kekuatan Ye Beijing ini jelas sangat berbeda jika dibandingkan dengan kebanyakan orang. Jika dipikir-pikir sesungguhnya Ye Beijing juga bukan merupakan orang yang rumit. Jika dipikir-pikir dari sudut pandang Ye Beijing sesungguhnya dirinya juga tidak memiliki niat buruk. Yang dirinya kejar pada saat ini hanyalah mengejar apa yang ingin dirinya kembangkan, yakni kekuatan. Hanya saja caranya berbeda daripada orang lain.
Sang Ratu juga tidak bisa menyalahkan Ye Beijing dan Sang Ratu pada saat ini menatap ke arah Ye Beijing dengan serius. Selanjutnya dirinya segera mengucapkan kata-kata yang paling penuh kebencian tetapi dengan nada yang paling lembut. Sang Ratu berkata bahwa dirinya tidak peduli jalan mana yang ditempuh oleh Ye Beijing, tetapi jika Xiao Yan tidak mau Ye Beijing tidak bisa memaksanya. Jika dirinya tetap melakukannya maka Ye Beijing akan kalah telak seperti dalam semua permainan catur yang mereka mainkan hari ini. Ye Beijing sedikit mengerutkan kening mendengar kata-kata Sang Ratu yang terdengar bukan kata-kata yang bermain-main. Dirinya menyadari bahwa ada gertakan di dalam kata-kata Sang Ratu dan Ye Beijing pada saat ini sedikit tersenyum. Selanjutnya Ye Beijing segera berkata bahwa Nanfu memang sangat pintar, tetapi sebelum dirinya mengucapkan kata-kata besar seperti itu tidakkah dirinya mempertimbangkan kekuatannya sendiri? Sekarang Ye Beijing dapat dengan mudah menghabisinya hanya dengan satu pikiran. Mata Ye Beijing tiba-tiba menunjukkan niat membunuh dan aura tajam terpancar di seluruh tubuhnya. Sementara itu Sang Ratu tampak terlihat sama sekali tidak takut menghadapi sosok Ye Beijing. Yang Mulia Ratu menatap ke arah Ye Beijing dengan tatapan penuh provokasi ketika berkata bahwa selama bertahun-tahun bukan hanya Ye Beijing yang ingin menghabisi Yang Mulia Ratu. Selain itu Ye Beijing juga bukanlah yang terkuat tetapi faktanya sekarang Yang Mulia Ratu masih hidup. Bisakah Ye Beijing pada saat ini menebak apa alasannya? Mata Sang Ratu tampak dipenuhi dengan keyakinan yang tidak terbantahkan. Meskipun Ye Beijing meremehkan kekuatan Sang Ratu tetapi dirinya tahu bahwa bukan suatu kebetulan bagi Sang Ratu bisa bertahan sampai sekarang. Bahkan saat ini ketika menghadapi Sang Ratu Ye Beijing benar-benar tidak yakin Yang Mulia Ratu akan bisa dihabisi. Ye Beijing pun sedikit terdiam sementara Sang Ratu pada saat ini tiba-tiba tersenyum. Dirinya lanjut mengambil teko teh dan menuangkan secangkir teh kepada Ye Beijing. Sang Ratu juga berkata tidak apa-apa jika Ye Beijing tidak memahami perkataan Sang Ratu. Dengan kecerdasannya bahkan jika telah alam tertinggi dirinya akan membutuhkan waktu untuk memahami perkataan dari Sang Ratu. Selain itu dengan tidak bisa memahaminya bukan suatu hal yang buruk. Ye Beijing dan Sang Ratu pada saat ini dapat dikatakan bukanlah musuh. Selain itu pada saat ini Yang Mulia Ratu hanya mengingatkan Ye Beijing akan hal ini. Jika Xiao Yan bersedia berkultivasi dengan Ye Beijing maka Yang Mulia Ratu tidak akan berkata apa-apa. Tetapi jika kekerasan dilakukan dan Ye Beijing mengambil tindakan Yang Mulia Ratu akan memberitahunya bahwa di matanya Ye Beijing hanya memiliki kekuatan yang sangat kecil. Ye Beijing masih terdiam dan berpikir bahwa jelas kekuatan dari Sang Ratu jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Ye Beijing. Kekuatan Yang Mulia Ratu hanya berada di tingkat langkah ketiga keabadian para dewa. Sementara itu Ye Beijing adalah tingkat ke-6 dan jauh lebih kuat daripada Sang Ratu. Diancam oleh orang dengan kekuatan langkah ketiga keabadian para dewa memang tidak dapat dipercaya. Ye Beijing juga tidak dapat memahaminya. Meskipun dirinya tidak secerdas Sang Ratu tetapi juga dirinya Ye Beijing tidaklah bodoh. Namun meskipun begitu Ye Beijing menghabiskan banyak waktu untuk mencerna setiap perkataan dari Yang Mulia Ratu. Bagaimanapun dirinya tidak sebaik Sang Ratu dalam berpikir. Selanjutnya Ye Beijing pun segera berkata bahwa sebenarnya semua ucapannya ini hanya untuk membangkitkan kebencian Ye Beijing kepada Sang Ratu. Sang Ratu benar-benar ingin memprovokasi Beijing untuk bertindak. Dengan begitu maka Xiao Yan akan memusuhi Ye Beijing dan memaksanya pergi dari Sensi. Sang Ratu benar-benar sangat dipenuhi dengan perhitungan dan begitu cerdas. Sang Ratu pada saat ini sedikit tersenyum sambil sedikit meledek ketika berkata bahwa Ye Beijing berpikiran terlalu jauh dan terlalu khawatir. Apa yang baru saja dirinya katakan kepada Ye Beijing hanyalah maksudnya yang sangat dangkal. Dirinya juga tidak bermaksud memaksa Ye Beijing untuk pergi. Justru jika memungkinkan Yang Mulia Ratu dan Sensi berharap untuk bisa berhubungan baik dengan alam iblis keabadian kuno.
Xiao Yan juga pasti telah banyak membantu ketika pergi ke alam iblis keabadian kuno. Bantuan ini bahkan menyangkut kelangsungan hidup dari alam iblis keabadian kuno dan apakah yang dikatakan oleh Sang Ratu benar atau tidak. Ye Beijing pada saat ini sedikit terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Sang Ratu. Sementara itu Sang Ratu pada saat ini tampak dipenuhi dengan ekspresi kepuasan. Sepertinya meskipun dirinya berada di dalam kurungan dari Taiksu, tampaknya dirinya memiliki begitu banyak informasi. Dirinya juga tahu persis kapan Xiao Yan akan kembali dan membawa kembali 50.000 ahli dari alam iblis keabadian kuno. Paviliun Qianji adalah senjata terkuat yang dimiliki oleh Sang Ratu. Selain itu ada juga organisasi besar yang tersebar di seluruh sensi yang membentuk jaringan informasi. Hal ini pada akhirnya hampir dapat mengendalikan perubahan di seluruh sensi, seringkali bukan karena Sang Ratu yang sangat bijaksana tetapi karena ada begitu banyak informasi yang akurat yang pada akhirnya membuat banyak hal bisa dipastikan. Di sisi lain begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Sang Ratu, Ye Beijing seketika menjawab, dirinya berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Sang Ratu memang benar. Zhao Yan telah mengambil tindakan untuk memperbaiki penghalang dunia dari alam iblis keabadian kuno. Sang Ratu seketika menunjukkan ekspresi lega di wajahnya begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Ye Beijing. Tampak terlihat seolah-olah misteri pada saat ini telah terpecahkan di wajah Sang Ratu. Sang Ratu pun segera bergumam, ternyata semuanya benar-benar masuk akal. Ye Beijing seketika membelalakkan matanya karena bingung sebelum akhirnya bertanya apa yang dimaksud dengan Sang Ratu. Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit tersenyum. Sang Ratu menatap ke arah Ye Beijing sebelum akhirnya berkata biarkan dirinya bertanya suatu hal kepada Ye Beijing. Apakah sosok Zhang Misi yang dirinya lihat merupakan sosok dengan topeng yang memiliki wajah pusaran? Ye Beijing jelas telah melihat sosok Zhang Misi berkali-kali tetapi dirinya tidak tertarik dengannya. Terlebih lagi sepertinya sosok Zhang Misi ini juga tidak pernah menimbulkan masalah bagi Ye Beijing. Ye Beijing pada saat ini berpikir dengan hati-hati sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Dirinya mulai mengingat-ingat dan segera menjawab perkan Sang Ratu. Ye Beijing berkata bahwa itu tidak benar. Yang dirinya lihat sebelumnya memang mirip tetapi ada perbedaan pada topengnya. Dirinya samar-samar ingat sepertinya ada simbol yang mirip dengan mata yang dilukis di topeng tersebut. Begitu mendengar hal ini Sang Ratu kembali bertanya apakah sosok tersebut memiliki 3 mata. Ye Beijing mendesis dingin begitu dirinya mendengar perkataan Sang Ratu. Dirinya seketika menatap ke arah Sang Ratu dengan tatapan kaget. Pada saat ini Ye Beijing tampaknya tidak lagi meragukan apa yang dikatakan oleh Sang Ratu sebelumnya mengenai Sang Ratu yang mengetahui sosok Zhang Misi. Dirinya sekarang percaya bahwa Sang Ratu pasti tahu tentang sosok Zhang Misi dan pemahamannya sangat mendalam. Sementara itu Sang Ratu pada saat ini segera menunjuk dengan jarinya dan sebuah gulungan muncul. Setelah gulungan ini terbuka di atasnya ada lukisan bayangan hitam besar, di atasnya ada bayangan wajah hitam yang bertopeng dengan 3 simbol yang tampak seperti mata. Ye Beijing pun menunjuk lukisan tersebut dan berteriak bahwa itulah yang dirinya maksud. Ada ekspresi keterkejutan di wajah Ye Beijing. Sementara itu Sang Ratu seketika kembali menyimpan gulungan tersebut dan menatap ke arah Ye Beijing. Alis Ye Beijing tampak seketika berkerut ketika dirinya memperhatikan Sang Ratu. Ye Beijing benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Sang Ratu bisa mengetahui sosok Zhang Misi yang dilihat oleh Ye Beijing. Sementara itu Sang Ratu pada saat ini bergumam bahwa ini benar-benar menarik dan ternyata sudah berubah. Ye Beijing tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah Nanfu juga melihatnya. Sang Ratu kembali menatap kepalanya menatap ke arah Ye Beijing sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Sang Ratu lanjut berkata bahwa sekarang Ye Beijing adalah mangsanya. Sang Ratu belum pernah melihat Zhang Misi ini sebelumnya namun dirinya tahu mangsanya sebelumnya telah melihatnya.
Ekspresi Ye Beijing seketika berubah menjadi aneh begitu dirinya mendengar apa yang dikatakan oleh sang ratu. Melihat ekspresi ini sang ratu pun seketika bergumam bahwa sepertinya orang sekuat Ye Beijing bahkan takut kepada sosok ini. Ye Beijing tampak terkejut dengan apa yang baru saja diucapkan oleh sang ratu dan dirinya hanya bisa terdiam. Dirinya tidak pernah memperhatikan sosok sang misi sebelumnya. Namun kata-kata dari sang ratu yang menyebutkan bahwa Ye Beijing adalah mangsa berikutnya tentu saja memicu rasa tidak nyaman di hati Ye Beijing sang pengendali ubi jalar.